Jauh terbayang ulahmu. Kau setia kepadaku, bertali. Kak, tamunya udah datang. Oh ya, suruh masuk aja. Silakan, Kak. Selamat siang, Mbak Edo. Selamat siang. Iva. Mari masuk. Halo, apa kabar? Baik, Pak. Kenalkan, ini Iva, sekretaris saya. Halo, Iva. Edo. Wih, silakan duduk. Sudah bisa ditinggal, Pak? Ya, silakan aja. Gimana nih, gimana? Begini, Pak. Sengaja saya bawa Iva kemari, karena saya akan keluar kota untuk waktu yang agak lama. Jadi, selama saya pergi, sekretaris saya yang akan memfollow up semua proyek-proyek kita. Oh, gitu. Ya. Oke, kita langsung saja, Pak Edo. Mari, silakan. Iva, tolong kamu buka blueprint proyek kita yang di Batam. Oh, baik, Pak. Ini rencana mall yang akan kita buat, Pak. Ini tampak sampingnya, ini tampak depannya. Sekarang jam berapa? 7:30. Edo kok belum pulang ya? Mungkin masih di kantor, Sir. Tapi biasanya dia telepon kalau mau pulang telat. Tadi waktu gue tidur dia nelfon nggak? Tuh kan, dia pasti mulai menjauh dari gue. Sir, Edo nggak mungkin jauhin lo. Lo kan lagi sakit. Nggak mungkin gimana? Lo nggak lihat? Belum apa-apa dia udah kayak gini. Dia nggak biasanya begini, San. Sherly, ini tuh baru jam berapa? Ini jam 7:30. Palingan juga dia ada meeting di kantor. Atau enggak jam-jam segini tuh jamnya macet.
Ntar lagi juga nyampe kok. Lagian kan gue juga pasti nungguin lo sampai Edo pulang. Lu mau makan nggak? Gue ambilin ya? Enggak. Gue pengen tunggu Edo. Atau lo mau gue coba telepon ke kantor ya? Halo? Ya bisa dengan Pak Edo. Ini dari rumahnya. Oh gitu ya? Oke, makasih. Lu nggak ada? Tuh kan. Tadi orang kantornya nggak bilang apa. Edo nggak pesen. Ya katanya masih ada makan malam sama kliennya. Gimana makanannya, Pak? Terus gimana? Maaf, Pak. No problem. Saya bersihin ya, Pak ya? Oh, enggak apa-apa. Nggak enak, Pak. Nanti istri di rumah marah lagi. Oh, enggak. Nggak apa-apa. Saya buka aja. Aduh, ya. Banget ya, Pak ya. Ntar Makasih saya banyak. di kamar mandi ya. Bagaimana keputusan Bapak tentang pendanaan proyek apartemen kita di Batam? Pak Edo? Pak Edo? Oh, maaf. Maaf, Pak Sony. Sekretaris saya memang cantik. Dia dulu bekas foto model. Dia teman baik istri saya, Pak. Pantas dia teman dekat istri Pak Sony. Kalau enggak, istri Pak Sony pasti keberatan dong. Mempunyai sekretaris yang seperti saudari Iva. Selamat malam Ibu Sinta. Selamat malam, apa kabarnya Pak? Baik. Jam berapa pesawatnya mendarat? Tadi sore. Ayo silakan masuk. Terima kasih. Ini ada sekedar oleh-oleh dari kami sekeluarga dan Vina. Terima kasih banyak, pasti ngerepotin sekali. Malam, Om. Ini kan Eri. Iya. Eri. Baik. Kok ada di sini? Ya, kebetulan dia mampir ke Surabaya dan saya bilang kenapa nggak tinggal di sini aja temenin Tante. Iya Om, saya mau coba terjun di bisnis garment Om. Makanya saya mau belajar sama Tante Sinta, karena dia jagonya Om. Kamu memang pintar. Ya, ini emang selalu ini Pak. Halo. Apa kabar kamu? Lagi di mana? Masih di rumah Edo. Edonya belum pulang. Jadi saya nemenin Charlie. Kasihan dia sendirian. Nggak apa-apa kok, saya ngerti. Kamu nggak marah kan kalau kita nggak jadi ketemuan hari ini? Ngapain juga harus marah? Kamu di mana nih? Di rumah. Ya gitulah, bentar lagi saya udah mau tidur nih. Ya udah, selamat tidur ya. Susan, besok jadi kan ketemu? Makan siang. Bisa. Oke, sampai besok ya. Oke, bye-bye. Telepon siapa sih? Teman, Siapa namanya? sama aja Lisa. Kalau saya bilang namanya juga kamu nggak kenal orangnya. Kamu kok sinis banget sih, Tom? Aneh. Saya kan cuma nanya. Jangan ngelantur dong Lisa. Saya ini biasa aja, kok nggak ada yang berubah. Perasaan kamu aja. Saya jadi curiga. Pasti ada yang kamu sembunyiin. Sel, Dari mana kamu?
Belum tidur kamu? Nungguin kamu kan, mana saya bisa tidur kalau kamu belum pulang. Susan mana? Udah pulang dari tadi jam 9, saya suruh dia pulang duluan. Kita nggak tahu kamu mau pulang jam berapa. Sorry. Saya tadi ada meeting penting sama klien. Apa nggak bisa telepon ke rumah sih, Do? Kamu kan punya handphone. Saya coba telepon ke handphone kamu tapi mati. Mana sih kamu? Itu apa? Baterai handphone saya habis. Udahlah, gak usah cari-cari alasan. Saya tahu kamu mau mulai menghindar dari saya kan? Maksud kamu? Shirley, kamu gak usah ngomong kayak gitu lagi. Mulai kan? Saya tahu, Do. Saya bukan Shirley yang dulu lagi. Saya penyakitan. Saya nggak bisa nyenengin kamu. Shirley, saya sayang sama kamu. Saya cinta sama kamu. Walaupun saya penyakitan. Udah deh. Sekarang kita istirahat. Biar kamu banyak istirahat, cepat sembuh. Apalagi besok pagi kita ke dokter kan. Ya. Kau setia kepadaku, bertalian. Masuk. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Silakan duduk. Sesuai dengan permintaan dokter, saya datang sendiri. Pasti ada yang diomongin serius. Kanker payudara istri Anda harus segera diangkat dan dioperasi secepatnya. Karena saya khawatir obat dan terapi tidak cukup untuk menyingkirkannya. Operasi. Sejauh ini operasi kanker payudara stadium awal masih bisa diatasi. Dan banyak pasien dari sini yang melakukan operasi itu dan mereka bisa sembuh. Maksud dokter, Shirley masih bisa disembuhkan gitu. Iya, tapi ada satu hal yang harus saya sampaikan kepada Anda. Anda harus bisa siap menerima kemungkinan terburuk seandainya kami mengangkat payudara istri Anda secara menyeluruh. Maksud dokter? Artinya, istri Anda akan kehilangan payudara sebelah kirinya. Halo, apa Halo kabar? sayang, baik-baik. Gimana Surabaya, Om? Ya. Oh ya, Vin. Mamamu titip salam kangen sekali sama kamu. Dan oleh-oleh ini. Makasih, Om. Pak, untung Vina nemenin Mama di sini. Kalau enggak, aduh selama Papa pergi, Mama kesepian banget. Mama? Baru tinggal berapa hari sih sudah kesepian? Iyalah. Coba bayangkan ibunya Vina di Surabaya sana. Pikir-pikir, kasihan juga Bu Sinta itu. Iya sih, Om. Tadinya saya juga mikir seperti itu. Tapi gimana ya? Mama sendiri yang meminta saya untuk tinggal di Jakarta dan kuliah di Jakarta. Ya, terpaksa saya harus nurutin kata orang tua kan. Vin, mamahmu itu kan wanita karir. Ya mungkin dengan dia tinggal sendiri, dia merasa lebih bebas dan bisa mengurus bisnisnya, ya kan? Ya. Vin, coba tebak siapa yang ketemu di rumah mamamu. Siapa, Om? Temanmu, si Eri. Eri, ngapain dia di sana, Om? Katanya sih, dia dan mamamu mau buka usaha bersama. Dari kantor, terus ke dokter. Kok kamu ke dokter kan ngajak saya sih? Dokter bilang apa? Dokter bilang kamu harus segera dioperasi. Dioperasi?
Kapan? Dokter bilang lebih cepat, lebih baik. Kalau enggak, penyakit kamu susah sembuhkan. Terus dokter bilang apa lagi? Gak bilang apa-apa. Cuma itu aja kok. Bener gak bilang apa-apa lagi? Enggak. Terus kau mikirin apa? Saya nggak mikirin apa-apa. Saya cuma mikirin saya mau cuti 3-4 hari untuk nemenin kamu selama sebelum sampai sesudah operasi. Kamu kan pimpinan. Untuk apa kamu harus sibuk-sibuk mikirin ambil cuti segala? Udah deh, jangan bohong. Kamu pasti mikirin sesuatu. Saya hanya pengen kamu cepat sembuh. Saya pengen kamu punya semangat untuk sembuh. Belum pulang. Kamu pulang duluan. Saya cuma nunggu tante aja kok. Jangan, Ri. Kamu pulang aja duluan. Nanti tante nyusul. Tante masih banyak kerjaan. Tante masih harus periksa pembukuan ini. Tante juga masih harus periksa seragam yang mau dikirim besok. Biar tante yakin semuanya hasilnya baik. Kalau gitu saya bantuin. Biar cepat selesai, tante juga cepat pulang. Nggak telat makan, istirahat cukup. Nggak usah. Kita kan udah sepakat. Kamu yang sediain modal dan tante kerja keras untuk menjalankan semua ini. Tapi tante juga tetap harus perlu istirahat. Jangan diforsir. Ri, ini kan baru awalnya aja. Nanti kalau semuanya udah berjalan dengan lancar, pasti tante punya waktu lebih santai lagi. Sekarang ini nggak mungkin, ya kan? Oke, kalau gitu saya ke atas dulu. Saya ngecek barang. Riri, jangan lupa telepon Vina. Om Jos kan kemarin udah ke rumah, udah ketemu sama kamu. Ya? Pasti Om Jos udah bilang sama Vina. Iya, tante. Atau kamu mau tante aja yang telepon Vina, supaya dia nggak curiga sama kita. Gak usah, biar saya aja yang ngejelasin sama Vina. Lagi pula pasti dia kangen sama kamu. Kan ada Roni, tante. Kau setia kepadaku, pertalian. Kamu kenapa sih sayang? Kok dari tadi diem aja? Kamu ngambek sama saya? Enggak, saya cuma lagi mikirin. Eri, Iya. Papa kamu bilang dia ketemu sama Eri di rumah mama saya. Anehnya mama saya nggak bilang apa-apa sama saya, Ron. Eri ketemu mama kamu? Eri lagi mampir atau maksud kamu gimana? Enggak, kata papa kamu sih Eri sama mama saya baru coba-coba bisnis bareng-bareng. Ron, nanti kalau udah sampai kantor kamu boleh nggak saya minjem telepon? Saya mau telepon mama. Makasih ya. Tapi sebelum ke kantor, saya mau ajak kamu makan siang. Soalnya udah lama kita nggak pernah makan siang bareng. Kamu kan sibuk terus. Saya
sibuk sekarang ini kan buat masa depan kita nanti. Kamu harus ngerti dong sayang. Ya? Saya ngerti. Ya. Makasih atas pengertian kamu. Jadi kenapa baru sekarang Mama kasih tahu Vina kalau Eri ada di situ sama Mama? Rencananya Eri mau bantuin bisnis Mama, sayang. Jadi kesimpulannya Eri sama Mama kerja sama? Ya, Mama pikir kan mungkin Eri bisa bantuin Mama dalam soal manajemen butik. Dan Mama pikir juga mungkin bisa meringankan tugas Mama. Vina ngerti, Mah. Tapi kenapa sih mesti sembunyi-sembunyi dari Vina? Mama sama Eri itu bukannya mau nutup-nutupin dari kamu, sayang. Tapi kami ini berdua sibuk. Jadi mungkin aja kan kalau lupa. Enggak mungkin. Enggak mungkin Eri lupa sama Vina, Mah. Aduh sayang, Eri itu bener-bener sibuk. Lagi pula, ngapain sih kami bohongin kamu? Kalau kita bohong juga suatu hari kamu akan tahu, iya kan? Ya udah deh. Ya udahlah, Mah. Ntar kita ngobrol lagi ya. Vina banyak kerjaan. Ya, Mah. Halo? Lagi di mana kamu? Masih di rumah Edo. Sampai jam berapa ntar kamu di situ? Ya bentar lagi pulang kok. Soalnya Sherly kan harus perlu banyak istirahat. Dia dalam waktu dekat ini akan ngejalanin operasi. Berarti ntar malam kita bisa ketemu dong. Bisa dong. Di mana? Tempat biasa kan? Oke, tempat biasa ya. Oke, bye-bye. Telepon siapa sih? Teman. Loh, mau kemana, Tom? Cari makan. Makan di rumah aja ya. Ntar saya siapin, ya? Saya mau cari makan di luar aja. Ada janji ya, Tom? Tommy! Tom! Halo? 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 Sialan, perempuan. Sel, gue balik dulu ya. Udah sore nih. Makasih ya, tadi alpukatnya enak deh. Iya, gue juga seneng kok. Lu makannya hari ini lumayan banyak. Sher, gue tahu ini semua nggak gampang buat lo. Gue sendiri waktu dengar lo mau dioperasi, gue tuh kaget banget. Dan gue juga tahu kalau Edo juga nggak gampang ngadepin semua ini sendiri. Jadi gue ngarepin lo berdua tabah ya. Lo nggak ngerti. Kalau gue nggak kanker juga gue nggak akan secengeng ini. Gue takut mati, San. Gue nggak mau ninggalin Edo. Gue sayang sama dia. Sher, lu jangan sedih dong. Jangan nangis. Gue tahu lu sayang banget sama Edo. Gue tahu. Tapi lu tunjukin dong. Lu tunjukin gimana caranya supaya lu bisa tetap sama dia terus. Lu tunjukin kalau lu mampu, lu bisa. Kalau lu mau. Doain gue. Doain kok, gue doain. Tom, kamu tau gak? Saya tuh mikirin Sherly terus loh. Kasian ya dia. Dia tuh tiap hari ketakutan terus sama penyakitnya dia. Kasian juga sih. Cuma gimana ya?
saya juga pernah kena kanker. Kamu? Kamu kena kanker, Tom? Iya, kantong kering. Tommy, kok kamu bercanda sih? Saya kan lagi ngomong serius. Ya deh, sorry ya. Sorry, jangan marah dong. Marah? Please. Kamu cantik deh kalau lagi ketawa. Tom, tau gak, saya tuh lagi mikir, mungkin nggak ya nanti kalau saya punya suami saya tuh setia sama saya, walaupun saya punya penyakit kayak Shirley. Ada nggak ya suami kayak gitu? Pokoknya kamu tenang aja, San. Saya percaya kamu nanti bakal dapetin suami yang bisa setia, yang bisa mencintai kamu sepenuh hatinya. Kamu tahu dari mana? Kamu tuh suka sok tahu ya. Tom, kamu tuh aktor kan, bukan peramal. Pokoknya kamu tenang aja. Kamu tenang aja. Saya tuh tahu aja. Saya bisa pastiin sama kamu. Maksud kamu, jadi semua cowok yang deket sama saya, mau kamu seleksi siapa yang bakalan jadi suami saya, gitu? Asal kamu bisa sabar sedikit, nggak buru-buru nentuin pilihan kamu, saya yakin kamu bakalan dapet suami yang bisa setia dan bisa mencintai kamu sepanjang hidup kamu. Kau setia kepadaku, pertalian. Hai, sayang. Hey. Mana kamu? Aduh, sorry saya lupa. Saya belum bilang sama kamu ya. Saya pengen ke rumah papa, udah kangen. Ke rumah orang tua kamu? Aduh, Ser, yang bener aja, Ser. Masa kamu mau pergi dalam keadaan kayak gini? Dokter bilang kan kamu harus banyak istirahat kan, Ser? Nggak tahu ah, lagi kangen aja. Ser, dengar sayang. Sebentar lagi kan kamu mau operasi. Nanti kalau kamu udah operasi, kita berdua ke situ, mau nginep sampai kapanpun nggak apa-apa. Lagian kan saya masih banyak kerjaan. Kerjaan saya banyak yang tertunda. Itu semua kan karena Ya kamu... gara-gara saya kan? Gara-gara saya kamu nggak bisa konsentrasi kerja. Kamu harus pulang cepat untuk ngurusin saya. Kan lebih baik saya tinggal di rumah orang tua saya. Supaya kamu bisa lebih konsentrasi ke kerjaan kamu. Ser, saya nggak mungkin biarin kamu berangkat sendirian. Apalagi kamu sampai tidur di rumah orang tua kamu sendiri. Apa nanti anggapan orang tua kamu? Saya seorang suami nggak tanggung jawab. Istri yang sedang sakit, gak diurus malah dibiarin di rumah orang tuanya. Gini aja deh. Saya ada ide. Gimana kalau saya telepon orang tua kamu untuk datang ke sini untuk nemenin kamu? Itu sementara aja. Gimana? Saya yakin orang tua kamu pasti mau kok. Adikmu Sterling sakit. Dan dia akan dioperasi. Mau operasi? Operasi apa, Pak? Papa juga baru dapat kabar tadi pagi. Selama ini kita nggak pernah tahu penyakitnya kan? Seri sakit. Pak. Penyakitnya Seri itu apa? Kok sampai mau dioperasi segala? Kanker. Kenapa baru sekarang kamu kabari Papa? Shirley nggak pengen ngerepotin siapa-siapa, Pak. Lagian, Shirley sendiri juga baru tahu kalau dalam badan Shirley ada kanker. Oh iya, Mama kok nggak ikut? Enggak. Papa sengaja nggak ajak dia karena takut dia kaget mendengar penyakit kamu. Lagi pula Papa cuma bilang sebentar mampir ke sini kok. Shirley ngerepotin semua orang ya, Pak? Enggak.
Oh ya, gimana kamu dengan Edo? Baik-baik aja kan? Baik, malah dia sekarang tambah perhatian, Pak. Syukurlah. Oh ya, Pak, tadi Papa telepon Eri. Ya. Papa ngapain sih pakai acara bilang-bilang ke Eri segala? Kesian kan kalau sempat pekerjaannya terganggu. Shirley, Eri itu bukan siapa-siapa. Dia itu kakak kamu. Dia harus tahu dong. Eri, kok ngelamun? Ada apa? Gak ada apa-apa, Tante. Jangan bohong. Perasaan seorang ibu nggak bisa dibohongin. Dari tadi Tante lihat kamu seharian ngelamun terus. Kayak lagi ada yang dipikirin. Cerita dong. Adik saya sakit, Tante. Sakit apa, Ri? Dokter bilang sih kanker. Astagfirullahaladzim. Saya harus pulang, Tante. Saya harus nengok adik saya. Mudah-mudahan dengan kedatangan saya, dia bisa sembuh. Kapan kamu berangkat, Ri? Secepatnya. Nanti kalau saya di Jakarta, Tante jangan terlalu diforsir kerjanya ya. Banyak istirahat. Jangan lupa makan, Tante. Nanti sakit. Tante ngerti, Ri. Ada satu hal penting yang saya harus omongin sama Tante. Soal apa? Sebenarnya sih bukan urusan saya. Tapi Vina kan udah saya anggap seperti adik saya sendiri. Kenapa Vina sama Roni kok nggak cepet-cepet di apa ya? Diresmiin gitu. Maksud kamu? Ya, maksudnya nikah. Saya rasa udah nggak ada lagi yang harus tante khawatirin. Biaya untuk pernikahan Vina udah ada kan? Kamu betul-betul baik, Ri. Saat adik kamu sakit, kamu masih sempet mikirin tante dan mikirin Vina. Saat sekarang ini, anak muda seusia kamu jarang yang baik. Kamu baik sekali. Dan tante bangga dengan itu. Kenapa kamu nggak telepon Vina? Kamu kan bisa pancing-pancing dia. Kalau mungkin dia udah siap untuk nikah. Kok saya, Tante? Harusnya Tante dong. Tante kan ibunya. Tante tahu, Ri. Tapi kan dia lebih terbuka dan lebih nurut sama kamu. Ya udah, nanti saya coba telepon dia ya sampai di Jakarta. Kamu inget nggak? Waktu Vina telepon Tante, dia marah-marah karena Tante nggak kasih tahu. Kamu nggak kasih tahu sama dia kalau kamu kerja sama Tante. Jadi sekali lagi Tante bilang, tolong kamu telepon Vina, ya? Ya. Kau setia kepadaku, Halo? Hey, Eri. Apa kabar lo? Hah? Lu mana aja ngilang? Gue dengar-dengar sekarang lo ngebantuin ini ya, Tante Sinta di Surabaya. Hah? Mau jadi konglomerat lo?
Ada, bentar ya. Vina, Dari siapa sih? ini yang tunggu-tunggu sama kamu. Halo, Eri. Dari siapa sih, Ron? Kok kayaknya dia girang banget? Telepon dari mamahnya. Dari Eri. Tom, saya pikir-pikir kayaknya lebih baik operasi plastik ya daripada saya buang uang ke salon, Tom. Terserah. Kalau gitu, hari ini kamu bisa dong nganterin saya. Nggak bisa, saya ada acara. Acara apaan sih? Ini kan hari Sabtu, Tom. Kamu kan gak ada syuting hari ini. Sejak kapan kamu ikut-ikutan ngafalin schedule saya? Kamu kok gak pernah punya waktu sih, Tom, buat saya? Kamu tuh mau deket sama saya kok ada maunya, ya kan? Halo, gimana? Oke, sebentar ya. Bye-bye. Dari siapa? Teman, Temen perempuan apa laki-laki? apa bedanya? Ternyata kamu gak bisa temenin saya hari ini karena kamu punya janji sama teman kamu. Gitu? Kenapa? Kamu kurang senang? Marah? Cemburu? Iya. Ya jelas dong saya marah, saya cemburu karena saya istri kamu. Masa saya istri kamu tidak pernah dinomorsatukan? Hanya teman-teman kamu saja yang di luar sana. Saya sebagai suami kamu juga nggak pernah kamu hargain dibanding teman-teman kamu. Tommy, tunggu! Tommy, tunggu, Tom! Tommy! Tom! Buka dong, Tom! Tommy! Saya tahu kamu punya perempuan lain, Tom. Awas kalau ketahuan. Saya bunuh dia, Tom. Sebenarnya saya nggak enak mau ceritain ini sama kamu. Cuman saya udah nggak tahan lagi. Kebiasaan istri saya tuh udah keterlaluan. Padahal saya udah banyak nyediain waktu buat dia. Kebiasaan dia yang suka pulang pagi itu, saya benar-benar udah nggak tahan. Tapi mungkin nggak sih, Tom, kalau semua sikapnya Lisa itu cuman karena dia kesel sama kamu, jadi ya sebagai kompensasi dari kerjaan kamu yang perginya pagi, pulangnya pagi lagi. Enggak, San. Sebelum kami nikah dulu, Lisa udah tahu persis kerjaan saya tuh kayak apa. Kerjaan saya yang suka syuting sampai pagi. Ya, pokoknya nggak kenal waktu lah. Sebenarnya, saya suka nyesel juga sih. Kenapa saya nikahin perempuan yang hidupnya tuh suka hura-hura. Tapi udahlah, itu udah jadi risiko saya. Yang pasti, saya perlu kamu. Maksud kamu? Ya, maksud saya, dari sekian teman-teman saya yang saya kenal, cuman kamu, San. Cuman kamu yang bisa ngerti sama saya, bisa dengerin unek-unek saya, bisa sharing sama saya. Dan semua itu bener-bener nyenengin saya. Tapi Tom, kamu kan tahu, kita nggak mungkin berjalan seperti ini terus. Karena saya juga sadar posisi saya ada di mana. Dan kamu tuh siapa? Ya, saya ngerti posisi saya. Saya ngerti posisi kamu. Cuman saya udah nggak tahan lagi. Saya pengen bilang sama kamu, kalau saya suka sama kamu. Nggak tahu saya mau jawab apa. Kalau udah kayak gini saya benar-benar bingung. Ya, saya cuma bisa bilang kita jalanin aja kayak sekarang karena kayak gini aja saya udah senang. Kita telepon-teleponan. Kalau ada masalah kamu telepon saya telepon kamu. Ya udah, kita jalanin aja kayak gini.
Udah sore. Pulang yuk.